kesempatan kali ini, perkenalkan saya Haniati sebagai observer dan Pak Imam sebagai coach dan Pak Suhadi sebagai coach. Dalam proses coaching kali ini, Pak Imam, apa yang sudah dipersiapkan? Ya, yang saya persiapkan ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas, jadi itu yang akan saya sharing kepada coach untuk sama-sama mencari jalan keluar. Untuk Pak Suhadi Niki, apa yang sudah dipersiapkan dalam proses coaching ini yang sebagai Bapak sebagai coaching? Ya tentunya dalam mempersiapkan coach, maka kita perlu mengetahui masalah-masalah yang ada pada coaching untuk kita sama-sama mencari solusinya untuk mencapai suatu keberhasilan dalam permasalahan yang akan kita pecahkan. Demikian dulu. Dan proses coaching selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Syahri sebagai coach dan Pak Imam sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Imam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini, bagaimana dalam persiapan atau kedatangan Bapak dalam kaitannya dengan situasi apa ya? Ya, jadi kedatangan saya ke sini adalah untuk konsultasi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Memang itu tujuan yang kedatangan kemarin, untuk kita sama-sama mencari solusi dalam situasi atau masalah yang sedang Bapak hadapi begitu. Nah, selanjutnya berarti tujuan akhir yang Bapak mau peroleh dari kegiatan coaching ini adalah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi itu. Betul, Pak. Baik, sebelumnya bisa nggak diceritakan bagaimana situasi kelas saat proses belajar berlangsung sesuai dengan masalah yang Bapak hadapi? Baik. Jadi begini, Bapak, di sekolah khususnya di kelas siang kebetulan ada salah seorang anak yang dimana anak ini beberapa kali tidak hadir di pembelajaran. Nah, itu pun ada laporan juga dari wali murid, dari orang tuanya, kalau ternyata anaknya ini sering diganggu di kelas oleh temannya, sehingga wali murid mengkaitkan kejadian yang dihadapi oleh anaknya dengan ketidakhadirannya di kelas. Tapi Bapak pernah melakukan langkah-langkah strategi untuk bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak kita tersebut? Baik, saya sudah melakukan langkah. Yang pertama, langkah yang saya lakukan adalah memindahkan tempat duduknya anak. Jadi memindahkan tempat duduknya, kemudian sesekali juga saya membuat dia lebih aktif di kelas dengan meminta dia maju ke depan untuk menyampaikan hasil tugasnya, kemudian meminta dia untuk menghapus papan supaya anak ini lebih aktif juga di kelas. Nah, berarti dari langkah-langkah yang Bapak laksanakan tersebut, tingkat keberhasilannya dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa? Ya, karena selama ini saya juga melihat kemajuan dari anak ini kan, ternyata masih kurang aktif dia, masih malu-malu. Jadi kalau saya mau kasih penilaian terkait dengan pencapaian dari usaha-usaha saya untuk menyelesaikan masalah itu, mungkin masih dalam level 6 gitu. Berarti tinggal sedikit lagi untuk bisa Bapak maju ke skala 10. Ini kan sudah suatu pekerjaan yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Bapak.
Kira-kira apa langkah berikutnya yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Baik. Eh, Beberapa hari saya berpikir mungkin saya perlu untuk mengetahui kesehariannya di rumah. Oleh sebab itu saya berencana besok pagi mau melakukan home visit. Jadi mau mengunjungi anak saya ini ke rumahnya untuk menanyakan ke orang tuanya bagaimana sih kesehariannya di rumah gitu. Supaya karena kalau kita lihat kesehariannya di sekolah kan sedikit sekali waktu kita bersama anak. Lebih banyak waktunya di rumah dengan orang tuanya, pasti orang tuanya lebih tahu begitu bagaimana karakter anak itu. Berarti sudah ada rencana besoknya untuk menindaklanjuti langkah yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi anak kita tersebut, dan siapa yang Bapak akan libatkan dalam pelaksanaan tersebut. Baik. Yang saya akan libatkan yaitu kepala sekolah. Jadi setelah kegiatan coaching ini saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permasalahan saya, kemudian meminta kepala sekolah untuk mendampingi saya ke rumah wali murid ini, dan itu juga sebagai bentuk dukungan kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak kita di sekolah. Baik, semoga langkah Bapak dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, yang nama anak kita ini kan Mawar ya Pak ya? Mawar, kira-kira bisa tidak kita jadwalkan lagi proses coaching ini nanti setelah Bapak melakukan kunjungan ke rumah wali murid tadi untuk mengetahui keberhasilan dari langkah-langkah yang Bapak laksanakan. Baik. Tentu penting untuk kita bertemu lagi Bapak. Kalau langkah saya yang besok pagi ini sesuai dengan rencana, sesuai jadwal, insya Allah minggu depan kita akan komunikasi lagi, kita coaching lagi untuk saya sampaikan keberhasilan dari langkah yang saya lakukan. Terima kasih Bapak sudah mau sharing terkait permasalahan yang Bapak hadapi di kelas. Semoga langkah yang Bapak rencanakan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan dapat menjadi contoh kita kepada rekan kita, guru-guru kita yang lain. Untuk itu terima kasih Pak Lalu Imam. Sampai ketemu nanti di coaching berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya baik, proses coaching ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Sudah mengikuti alur kita, yaitu tujuan, ada identifikasi masalahnya, rencana aksinya ada, keputusan dan tamunya juga sudah ada, dan alhamdulillah proses coaching ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu, saya nama Suhadi selaku officer per dalam kegiatan coach dan coachee. Untuk itu sebagai coach Bapak Lalu Imam Hussein M. Nasir MPD, selaku coachingnya Ibu Haniati. Namun sebelumnya perlu kami tanyakan apa saja kegiatan atau permasalahan yang akan dibicarakan atau dilakukan pada saat sekarang ini oleh Bapak selaku coach dan Ibu selaku coachingnya. Baik, yang saya sudah persiapkan di sini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk menggali
permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Haniati, kemudian menggali kira-kira ada ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sebatas itu saja yang saya sudah persiapkan. Kalau Ibu? Ya, saya sudah menyiapkan permasalahan untuk saya ungkapkan kepada Pak Imam untuk proses coaching kali ini. Terima kasih. Silakan dilangsungkan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ibu. Jadi alhamdulillah saya juga dalam kondisi baik hari ini. Baik. Apa ini yang tujuan dari pertemuan kita kali ini, Bu? Ya, begini Pak, saya mau bercerita sama Bapak tentang kesah hati saya, masalah berhubungan dengan murid saya di sekolah Pak. Kebetulan saya di TK Anur Pak, ada ini anak buah yang satu selalu terlambat, hampir setiap hari dia Pak datang terlambat. Oh baik, saya konfirmasi lagi ya. Jadi ada anak muridnya Ibu yang selalu datang terlambat. Baik. Selanjutnya bisa diceritakan Ibu lebih jelas lagi terkait dengan siswa Ibu ini. Ya, jadi begini Pak. Dia anak itu namanya Azhar. Hampir setiap hari dia datang terlambat. Pokoknya 15 atau 30 menit setelah temannya datang itu baru dia datang Pak, hampir setiap hari. Terus hari ini dia terlambat lagi. Saya tanya, kenapa terlambat lagi Nak? Katanya, dia alasannya bangun terlambat. Dia bangun terlambat katanya Pak. Baik. Jadi anak ini namanya Azhar. Yang menyebabkan dia sering terlambat datang ke sekolah karena dia terlambat bangun ya Bu ya? Iya Pak. Oh, gitu. Kalau begitu, kalau kira-kira menurut Ibu ini, Iya. supaya anak itu tidak datang terlambat lagi, apa ya yang harus Ibu lakukan? Ya, saya pikir saya harus Pak, menasihatinya, memberi dia nasihat, misalnya anak kecil gimana caranya agar tidak datang terlambat lagi Nak. Mungkin saya bisa bertemu langsung sama ibunya juga, begitu Pak. Baik. Kira-kira itu langkah Ibu ya. Iya Pak. Jadi kira-kira apa rencana Ibu supaya itu bisa terwujud? Ya. Rencananya saya setelah ini kan saya sudah ngobrol sama anaknya nih Pak. Ya. Nah, rencananya saya karena ini dia anak kecil. Nggak bisa saya cuman dia. Rencananya saya akan berkomunikasi langsung nih Pak sama orang tuanya, sama ibunya. Nah, bagaimana agar anak ini tidak datang terlambat lagi gitu Ya. Pak. Baik. Langkah Ibu sudah tepat ya Bu ya. Jadi langsung berkomunikasi dengan orang tuanya. Karena kalau kita sebagai guru kan tidak bisa. Iya. Karena setiap pagi itu kan tentu orang tua yang punya tanggung jawab untuk mengingatkan anaknya supaya bangun pagi. Terus kapan rencana Ibu mau melakukan kegiatan? Rencananya secepatnya Pak, mungkin saya bisa mulai besok kunjungan ke orang tuanya, terutama ibunya, untuk bagaimana mengatasi anak ini yang mungkin dia terlambat bangun, bisa membangunkannya lebih awal dengan cara membunyikan alarm mungkin Pak. Baik. Jadi Ibu akan merencanakan menemui ibunya Ya, untuk mengkomunikasikan agar tidak terlambat. Iya. Ya. Kira-kira siapa yang bisa membuat Azhar ini untuk tidak bangun kesiangan lagi, Bu? Saya kira mungkin ibunya ya Pak ya. Ya, ibunya. Ya, ibunya bisa membantu anak ini karena dia masih kecil, anak TK seperti anak SD mungkin bisa membunyikan alarm, tapi ini dia masih anak kecil, jadinya saya butuh bantuan ibunya Pak. Itu dibimbing ya. Ya. Ya, itu Bu ya. Ya. Kemudian ini kan rencananya Ibu mau melaksanakan besok pagi. Ya, besok pagi. Besok pagi. Jadi semoga apa yang langkah yang Ibu lakukan ini berjalan dengan lancar sesuai rencana Iya Pak, mudah-mudahan. dan bisa menyelesaikan solusi. Gitu. Ya. Baik Bu.
Jadi itu saja diskusi kita pada pagi hari ini. Nggih. Oh iya Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk mendengarkan curhatan permasalahan yang saya hadapi. Besok kalau sudah saya berkomunikasi dengan ibunya, mungkin bisa kita ketemu lagi Pak. Bisa, Untuk mengkomunikasikannya lebih lanjut lagi. Karena suatu masalah akan ringan kalau kita laksanakan secara berkolaborasi. Jadi harus ada diskusi-diskusi seperti ini. Baik, itu Bu ya. Iya, Pak. Jadi terima kasih sudah menghadap, sudah menceritakan permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga di kemudian hari nanti tidak terjadi lagi. Ya, alhamdulillah perasaan saya setelah bercerita sama Bapak, saya merasa terbantu dan agak meringankan beban hati perasaan ini Pak. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dari pelaksanaan coaching pada saat sekarang ini dari coach maupun coaching sudah tujuannya sudah nyampe, mengidentifikasi rencana sudah iya, menyampaikan alur ceritanya sudah iya, dan pelaksanaan coachingnya dalam melakukan keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih atas pelaksanaan atau Bapak Ibu selaku coach dan coaching untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Saya lalu Muhammad Imam Husaini M. Nasir sebagai observer, kemudian Bapak Suhadi sebagai coach dan Ibu Haniati sebagai coach. Untuk melancarkan kegiatan pada hari ini, saya mau bertanya dulu kepada coach, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot dan rencana yang bertanggung jawab. Cuma itu Pak. Dan sudah menyiapkan alur cerita seperti tujuan, rencana, aksinya, identifikasi masalah dan tanggung jawab. Baik, kita langsung saja ke kegiatan coachingnya. Saya persilahkan kepada Ibu Haniati untuk memulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baliknya Ibunda sehat. Alhamdulillah Pak. Iya, apa nih tujuan pertemuan kita kali ini Pak? Tujuan pertemuan kita kali ini, kami membawa ada beberapa masalah kaitannya dengan pengelolaan kelas. Di kelas kami yang cukup gemuk seperti yang sering kami ungkapkan di kepala sekolah saya, karena sulitnya untuk mengatasi anak-anak kita yang banyak, yang begitu banyak, dan ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang pendiam, ada yang sering bermain, mengganggu temannya, karena kemungkinan ini adalah dikarenakan dengan gemuknya kelas ya, dan kelola. Demikian. Oh gitu, jadi Bapak memiliki ruang belajar yang tidak sebanding dengan jumlah siswa yang begitu banyak ya Pak? Betul sekali Bu, karena ketidaksebandingannya sehingga kami ingin mencari tahu. Syukurlah ada ibu yang mau mengajak kami untuk ngobrol beberapa menit, beberapa saat untuk kami bercurahat bagaimana jalan keluarnya permasalahan yang sedang kami hadapi di kelas kami.
Dapatkah Bapak menceritakan lebih rinci lagi tentang permasalahannya, Pak? Oh ya, terima kasih Bu. Selama ini kami memegang kelas 4 satu semester ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Namun ada beberapa kendala yang perlu kami ceritakan kepada Ibu. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya dari Ibu kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yang pertama, kelas yang sangat banyak dari jumlah anak 39 anak dengan luas sarananya 5 kali 7 meter persegi, sehingga menurut saya Bu, sangat sulit rasanya untuk mengelola kelas itu. Namun kami akan berusaha dan berupaya untuk bisa mengelola lebih baik, lebih bagus dan lebih efektif. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Dengan curhatan kita bersama atau ngobrol ringan kita ini bisa mencari solusi. Demikian. Jadi yang menyebabkan Bapak kesulitan dalam pengelolaan kelas karena terlalu banyak siswanya yang tidak sebanding dengan ruang kelas yang Bapak tempat itu ya? Betul, karena kelas yang sempit, anak yang banyak, pengelolaannya juga agak kurang begitu efektif. Begitu ya Pak? Ya, kalau kira-kira menurut Bapak nih, supaya bisa mengelola kelas dengan baik, apa yang harus dilakukan Pak? Sementara ini yang terpikir di benak saya, pertama, kalau proses pembelajarannya bisa dikelola dengan baik dan benar dan bagus, salah satu jalan adalah begitu besar banyaknya anak, maka harus dibagi menjadi 2 sesuai dengan rasio pendidikan Menteri Pendidikan, yaitu 20 per kelas minimal. Nah, karena banyaknya seperti ini, maka kami coba membujuk kepala sekolah, komite sekolah untuk bisa mengatasi kelas yang begitu agak sulit kami atasi karena kegemukan siswanya dengan ukuran kelas yang tidak sebanding. Kami coba menyampaikan kepada kepala sekolah kami, kepada komite sekolah, kepada teman-teman guru, bagaimana solusi untuk bisa kita kelas yang sangat gemuk tersebut. Baik. Ya. Jadi Bapak akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, komite sekolah dan guru semuanya ya Pak ya? Ya. Untuk membuat ruang darurat begitu ya Pak? Ya. Kami coba akan berusaha dan berupaya mendekati kepala sekolah, komite sekolah. Kalaupun tidak bisa terbangun kelas yang yang bagus, yang sesuai standar, mudah-mudahan bisa dilaksanakan pembangunan gedung darurat atau gedung sementara untuk bisa memberikan pembelajaran atau pelayanan terhadap anak yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembelajarannya. Kira-kira bagaimana rencana Bapak ke depannya supaya rencana Bapak itu bisa terwujud Pak? Rencana saya di akhir tahun pelajaran 2023 masuk pelajaran 2023-2024 ini sudah bisa dibangunkan, kalaupun itu adalah gedung darurat, untuk bisa kita bagi menjadi 2 yang terlalu gemuk ini, sehingga efektivitas pembelajarannya lebih lancar dan lebih terarah. Di samping itu mudah-mudahan sementara ini sesuai dengan program kita sudah kami sampaikan memang sebelumnya ke teman guru, ke kepala sekolah, ke komite sekolah. Insya Allah mudah-mudahan di tahun pelajaran ini bisa kami laksanakan kegiatan pembuatan ruang belajar darurat. Jadi Bapak akan merencanakannya pada tahun ini dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan komite sekolah gitu ya Pak? Ya. Kami akan coba terus membuntuti atau mencari jalan keluarnya sehingga proses pembelajaran di kelas yang gemuk ini bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan harapan sekolah.
Jadi Bapak akan meminta kepala sekolah langsung dan komite sekolah untuk membuat ruang sekalipun itu dalam bentuk ruangan yang dekoratif begitu Pak? Betul sekali. Kita akan malah justru sudah kami sampaikan dan insya Allah di tahun ini bisa kita pecah menjadi 2 kelas-kelas yang demikian. Jadinya rencananya ini Ya, tahun ini sudah kita akan coba untuk seperti itu. Bagaimanapun caranya, kami akan mencoba untuk mendekati dengan dana seadanya. Demikian. Ya, jadi kalau besok Bapak sudah terrealisasi, bisa kita ngobrol-ngobrol lagi terkait masalah ini, Pak. Ya, terima kasih. Nanti kalau ini sudah kami lakukan, sudah kami sampaikan kepada kepala sekolah, komite sekolah, warga sekolah, teman-teman guru, nanti mudah-mudahan tidak ada halangan dan memiliki waktu luang untuk bisa kita ngobrol bareng, bercurahat, menyampaikan apa kekurangan, apa kelebihan yang ada pada diri kita. Terima kasih. Ya, baik Bapak. Bagaimana perasaannya Bapak setelah coaching ini? Alhamdulillah, dengan kita melakukan coaching, maka perasaan semakin lega, lebih terbuka, lebih enak dalam berpikir kaitannya dengan keadaan kelas yang ada pada kelas yang kami kelola. Merasa lebih nyaman, lebih enak, lebih terbuka. Inilah kelebihan mungkin yang namanya ngobrol-ngobrol atau menyampaikan permasalahan-permasalahan yang kita miliki. Baik Pak, sekian dulu Pak. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kegiatan coaching sudah kita laksanakan bersama. Dari pelaksanaan coaching tadi, alhamdulillah sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sohadi. Kemudian sudah ada juga rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan, dan juga langkah yang terakhir tadi sudah ada keputusan yang bertanggung jawab. Alhamdulillah kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik. Semoga permasalahan bisa kita hadapi bersama, dan juga kita bisa sharing-sharing lagi untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi bersama di sekolah kita masing-masing. Sekian kegiatan coaching pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi